Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru, kan kita mesti bedakan, selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Salam es teh. Ya, viral di media sosial video Gus Miftah Maulana Habibur Rahman yang seakan-akan ya walaupun konteksnya bermaksud bercanda, tetapi itu sangat menyakitkan sekali ya. Dia dalam video tersebut Gus Miftah ya dalam tanda kutip meledek lah, atau istilahnya menghina seorang penjual es teh dengan kata-kata yang tidak pantas ya. Hal tersebut langsung menuai banyak respon yang sangat negatif, dan Pak Prabowo juga tampak merespon hal tersebut ya, karena yang kita tahu Gus Miftah ini adalah sebagai salah satu utusan khusus Presidenan Prabowo Subianto ya. Dan agar tidak penasaran, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan video selengkapnya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Ya kono didol goblok. Saya ingatkan ini. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Apa dia bilang ya, kalau udah nggak laku ya takdir apa gitu pokoknya. Apa dia bilang takdir. Sebenarnya itu kalimat yang nggak pantas untuk seorang yang ngaku ulama terhadap orang yang kecil. Ya dia enak cari makannya ngomong. Ya dia enak cari makannya dengan ngomong. Si bapak nyari makannya dengan keringat. Kalau menurut Bunda lebih salut sama bapak ini. Karena dia mencari duitnya dengan menjual es, jalan sana jalan sini. Dia lebih, kalau aku ya, kalau ditanya bunda aku lebih memilih bapak ini, karena dia jualnya dengan terhormat, dia jualnya dengan berusaha payah. Beda sama yang ngoceh ngomong dapat duit. Beda. Hanya sekedar menyampaikan dakwah cuman gitu-gitu doang, dibandingkan sama si bapak ini. Sama-sama beda bidang. Karena kalau untuk Bunda ya, aku lebih menghargai si bapak ini. Karena bapak ini walaupun dia bukan seorang yang paham agama, tapi dia menampakkan bahwa dia mencari duitnya dengan berusaha payah. Nggak cuman modal ngomong, teriak-teriak, dapat duit. Menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, tapi nyatanya memojokkan orang yang sedang jualan. Gua tunjukin orang blunder lagi dan siap bully. Sebenarnya kesalahan Gus Miftah di video itu tuh cuma satu. Bercandaannya sensitif, tapi rekamannya diupload ke publik. Harusnya begituan mah buat off-air aja. Kalau rekamannya tetap mau diupload, jangan ke YouTube. Lucu Flix. Lah bang, itu kan bukan pertunjukan komedi. Iya, tapi kalau kata pendukungnya kan gaya ceramah Gus Miftah emang pakai unsur komedi. Set up punchline, set up kalimat yang mengandung asumsi. Es tehmu cik oke ra?
Masih. Asumsi orang ketika Gus Miftah nanya begini adalah, oh bakal diborong nih. Asumsi itulah yang dipatahkan oleh punchline. Yo kono didol goblok. Komedi itu butuh korban. Kalau korbannya yang lebih berkuasa, status lebih tinggi, itu namanya punching up. Kalau korbannya pihak yang lebih lemah, termarginalkan, itu namanya punching down. Apakah komedi harus selalu punching up? Ya nggak juga. Tapi nonton pertunjukan komedi, itu kayak nonton orang digebukin. Kalau dari awal orangnya udah jatuh, terus lu masih gebukin berkali-kali, menurut lu respon penonton bakal kayak gimana? Gus Miftah kan punya posisi utusan khusus presiden, penuh privilege. Orang kalau punya privilege kayak gitu mah, nggak bakal jualan es keliling kayak gini. Nah ini Gus Miftah habis goblok-goblokin penjual es, dia tambahin lagi pesan moral. Es rapayu tapi awake sehat. Lu kok ya nikmat. Gimana nggak emosi netizen? Awalnya gue mikir gitu, sampai kemudian gue baca postingan abang ini. Gue jadi mikir, kayaknya bapak yang jualan es juga salah deh. Orang lagi hujan malah ditawarin es. Ya digoblok-goblokin lah. Coba tawarin tambang. Es tehmu Cik Oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Gondrong anjing emang, ngomong doang beli kagak. Beli tai emang nih gondrong. Oh, gondrong. Oh, borong. Es mana can laku? Jual kan itu goblok. Ih, berasnya habis. Kalau nih semangat ya. Ya, dongak nih ya, payu ya. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Es teh. Es tehmu Cik Oke ra? Masih ada Gus. Masih. Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Hai, Assalamualaikum. Okey, kepada semua yang tahu di mana bapa ini tinggal ataupun tahu kontaknya, bisa komen di tempat Shima ya. Okey, kepada bapa penjual es teh, Shima doakan semoga bapa sihat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sihat selalu dan semoga bahagia selalu ya Pak. Semoga bapa dijauhkan oleh orang-orang seperti Gus. Es teh. Dengerin ceramah enaknya minum es teh. Masih banyak itu? Banyak nih, borong dong. Oh, kan borong. Masih ada gak? Banyak. Ya dijual lah goblok. Lah ini kan dijual ke lu. Babi. Beli nggak? Kalau nggak beli nggak usah ngoceh. Kurang ajar. Ya dijual goblok. Lah ini kan lagi jualan, monyet. Kalau nggak mau beli nggak usah ngomel-ngomel. Gak ada uang. Bilang gak ada uang. Ceramah bukannya ceramah malah iniin tukang es. Zolim namanya kayak gitu. Udah nggak usah nonton dia nih. Gak bagus. Jahat orangnya. Otaknya kotor, mulutnya busuk. Setan. Ya kalau nggak laku ya takdir. Gue tonjok lu. Ya, di dalam bahasa selalu ada hierarki itu yang kita sebut politik naratif. Tanpa kita sadar, kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa. Lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu. Itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersisi, tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita itu. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar.
termasuk secara adab berbahasa itu terhadap pejabat harus justru kan kita mesti bedakan. Selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Saya membuatkan video ini untuk merespon permintaan dari teman-teman media televisi untuk menanggapi berita yang viral 1-2 hari terakhir ini. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video, Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi utusan khusus Presiden, tapi buat kami semua di kalangan pemerintahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya.
Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada di Jepang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.